Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam pramuka. Yang saya hormati kakak-kakak para pendamping acara Jota Joti di Oralga Sukabumi, dan yang saya banggakan, saya cintai kakak sekalian para peserta Jota di lingkup Warcap Kota Sukabumi. Alhamdulillah pada pagi hari ini hari kedua kakak-kakak melaksanakan kegiatan Jota Joti di Orali lokal Sukabumi. Ya, kemarin pembukaan, kemudian juga ada informasi sosialisasi terkait dengan penggunaan perangkat PHF maupun HF, dan bahkan juga kemarin ada langsung yang praktek berkomunikasi lewat perangkat di PHF dan HF. Ya. Nah, hari ini karena di Orali itu tidak hanya mempergunakan perangkat yang seperti ini PHF dan juga yang HF, tetapi juga kita ada satelit amatir ya, yang bisa dipergunakan untuk komunikasi, dan khususnya komunikasi di frekuensi amatir. Artinya satelit itu hanya bisa dipergunakan oleh anggota Orali, atau ketika ada event khusus seperti harinya Jota Joti ini, adik-adik pramuka itu berkesempatan untuk melakukan komunikasi melalui satelit. Termasuk ada jadwal dalam 1 bulan, kalau nggak salah minimal 1 kali itu ada khusus voice repeater spot only. Di hari ini saya akan membawakan materi tentang komunikasi satelit. Sekarang karena nggak ada info fokus, saya akan pakai whiteboard. Kakak mundur ke sini terus balik ke sana. Baik, saya mulai ya. Dari mulai pengenalan satelit, karena saya khusus materi yang hari ini adalah satelit. Di materi kita hari ini adalah satelit amatir, ya. Nanti fokusnya kita ke satelit amatir. Tapi sebelum ke satelit amatir, mungkin sebagai refresh dulu kita akan supaya tahu dulu ada satelit itu ada seperti apa saja. Nah, di sini saya ada disebutkan Oscar. Satelit amatir itu pasti nanti ada namanya Oscar. Oscar itu perbaikin satelit sharing amatir radio. Jadi satelit yang khusus membawa frekuensi radio amatir, ya. Jadi semua satelit amatir itu pasti ada kata-kata Oscar-nya. Oke, saya mulai dari satelit dulu nih ya. Satelit itu ada berapa jenis? Yang nggak kakak tahu? Satelit secara umum. Tahu? Satelit yang dipelajari di sekolah, ada yang tahu satelit apa aja? Ada satelit apa? Tahu satelit alam apa? Ini yang kalau malam, itu kan satelit. Satelit alam. Satelit alam atau disebut juga kalau di amatir itu satelit pasif, ya. Satelit alam. Kemudian yang kedua, kalau ada satelit alam berarti adalah satelit atau berat buatan pasti aktif, ya. Nah, terus kita kasih contohnya. Satelit alam itu apa tadi? Bulan. Apakah bulan bisa dipakai komunikasi?
menurut ini bisa nggak bulan bisa dipakai komunikasi? Kan tadi sebut pasif nih bulan itu. Bisa nggak kira-kira nih? Enggak. Ya memang secara alamiah tidak bisa. Tetapi di amatir, apapun benda alam itu bisa menjadi alat komunikasi. Yang disebut kalau kita amatir komunikasi dengan bulan itu ada yang disebut EME, Earth, Moon, Earth, atau Bones Moon. Jadi artinya bulan itu sebagai pemantul, bones. Bahasa Inggris bones itu kan pemantul ya. Bones Moon, Earth, Moon, Earth. Berarti gini, kalau ini Earth, ini bulan, berarti Earth, Moon, Earth. Gitu. Jadi dari bumi pantulkan ke bulan, pantulkan lagi ke bumi. Itu dia amatir bisa. Tetapi menggunakan alat seperti ini, alatnya cukup mahal. Karena harus menggunakan power gede, harus menggunakan perangkat yang khusus, diarahkan parabola ke bulan, kemudian dipantulkan kembali. Ini biasanya hanya digunakan oleh amatir-amatir tertentu yang memang ya sudah luar biasa lah. Oke, kita tidak ini hanya sebagai pengetahuan saja. Oke, kemudian ketinggian jarak bulan ke bumi berapa sih? Kalau nggak salah 300 berapa ya? 385.000 kilometer ya? Nah, sekitar itulah. 385.000 kilometer nih. Nah, sekarang kita berbicara masalah satelit buatan. Ya. Nah, satelit buatan ini dikenal ada 3 jenis nih. Karena ini sudah mulai berkaitan dengan satelit amatir maupun satelit komunikasi. Yang pertama dikenal ada yang disebut GEO. Kemudian yang kedua disebut MEO. Dan yang ketiga disebut LEO. Ini singkatan semua nih. Ya. GEO itu geostationary Earth orbit. Ya. Jadi satelit yang geostationary itu berarti diam. Secara ini diam. Jadi dia tetap aja berada di titik itu. Ya. Kemudian ada yang disebut MEO, ya. Middle Earth orbit. Ini sebenarnya dibatasi juga dari ketinggian. Kemudian ada yang disebut LEO, Low Earth orbit. Jadi yang orbitnya rendah di sini LEO, yang sedang ini, yang tinggi GEO. Nah, berapa ketinggian satelit GEO? Ya, satelit GEO itu ketinggiannya di atas 20.000 sampai 36.000 kilometer. Ya. Kemudian satelit MEO, aku salah saya. Ketinggiannya 5.000 sampai 20.000. 5.000 sampai 20.000 kilometer. Kemudian satelit itu 500 sampai 1.200 kilometer. Nah, ini jadi kelihatan ya dari ketinggian tuh yang low, yang middle, yang geostationary. Ya. Nah, kemudian dari kecepatan juga akan berbeda. Jadi semakin tinggi orbit satelit, maka kecepatannya semakin rendah. Semakin rendah orbit satelit, maka semakin tinggi, semakin cepat. Karena apa? Untuk menyeimbangkan dengan rotasi, untuk menyeimbangkan dengan rotasi bumi, ya, supaya tidak jatuh. Maka satelit itu harus mempunyai kecepatan tertentu. Sok silakan di mana aja yang tempatnya kosong.
Di sebelah dulu. Saya lanjut ya. Nah, yang Geo ini kecepatannya sekitar 11.000 km per jam. Ya. Kemudian yang Meo itu sekitar 19.000 km per jam. Kemudian yang Leo ini paling tinggi nih, sampai 27.000 km per jam ya. Jadi ini sangat cepat ya, rekan sekalian. Kemudian waktu melintasnya juga berbeda ya. Nah, kalau Geo ini 24 jam. Jadi dia tetap aja berada di situ. Seperti tidak berpindah, padahal sama berputar mengikuti rotasi bumi. Kalau ini lama melintasnya terlihat oleh di titik kita itu sekitar 1 jam. Nah, kalau ini lebih cepat lagi. Ini biasanya 9 sampai 13 menit saja. Kemudian contohnya apa? Nah, kita jam berapa ya sekarang? Jam 8.39. Masih ada waktu. Nah, contohnya satelit Geo itu apa? Ya. Nah, satelit Geo ini biasanya satelit komunikasi TV apa aja nih? Ada satelit Palapa, Telkom. Ini yang disebut satelit Geo ya. Jadi kalau dulu kan nggak tahu sekarang masih ada ya parabola, antena parabola TV. Nah, itu kan ada satelit Palapa, satelit Telkom. Nah, itu adalah satelit geostationary. Karena dia selalu berada di titik itu. Kita belum pernah melihat kan pagi-pagi parabolanya arahkan ke sini, siang ke sini, sore ke sini, enggak. Ketika kita pasang parabola, ketika dikunci di situ ya di situ aja 24 jam 365 hari terus-terusan kan. Nah, karena satelitnya tetap berada di situ. Apakah satelitnya tidak bergerak? Bergerak, hanya kecepatannya sama dengan kecepatan rotasi bumi. Makanya tadi, jadi kira-kira kecepatan rotasi bumi itu sekitar 11.000 km per jam. Jadi tiap ikut aja di situ. Misalkan ini titik kita di bumi, ini satelit terus aja mengikuti. Jadi dia nggak bergerak. Nah, ini untuk satelit yang memang umum ya, yang dipakai parabola, TV, kemudian telkom, komunikasi. Nah, kemudian untuk amatirnya, ini ada yang disebut TO 100, Qatar Oscar. Ada satelit Qatar Oscar, milik Qatar, TO 100. Ini ada untuk satelit amatirnya. Nah, cuma memang untuk mengakses ini sama juga seperti Earth, Moon, Earth. Seperti mengakses bulan, peralatannya cukup mahal, ya, karena memang dia diam di sana. Walaupun memang nantinya bagus sih, stabil. Kita nggak usah pusing-pusing, tetapi juga elevasinya sangat rendah, hanya 1 derajat. Jadi untuk mengakses satelit TO 100 ini minimal kita harus ada di lepas pantai, harus di Anyer lah. Harus yang mengarah ke arah negara Qatar. 1 derajat dapat kita pakai parabola. Peralatannya cukup mahal lah. Ya, ini jarang-jarang sih. Di Indonesia juga baru beberapa rekan amatir yang punya peralatan ini, mungkin hanya 5 orali lokal. Nah, kemudian satelit MEO nih. Ini juga yang untuk komunikasinya. Ini biasanya dipakai satelit-satelit yang untuk GPS. Salah enggak? Global Positioning System, ya. Baik itu yang ada di HP, yang ada GPS-nya, ya itu kan satelitnya adalah satelit MEO, ya, yang ada orbitnya di menengah, sehingga
biasanya satelit GPS itu kan tidak cukup satu. Kalau kita pakai perangkat GPS biasanya ada beberapa satelit tuh. Jadi karena pergerakannya itu hanya kelihatan lintas 1 jam, maka kalau satelitnya satu, setelah dia lewat berarti GPS-nya hilang dong. Nah, makanya resikonya kalau ini cukup satu, ya satelit kalau MEO ini tidak cukup satu, jadi dia harus banyak nih, minimal selisih 1 jam itu harus ada lagi satelit yang lain yang lewat. Jadi continue terus seperti itu. Ya, nanti akan kelihatan dari video Leo nih yang hari ini sedang booming ya. Nah ini kalau untuk amatirnya ada yang disebut satelit Green Cube. Ya, satelit Green Cube. Ini juga agak jarang ya, hanya amatir-amatir tertentu yang memang senang ngulik satelit untuk mengakses Green Cube-nya. Karena ini pakai aplikasi nih, beberapa aplikasi pakai peralatan yang memang harus fokus ke satelit. Nah sekarang kita ke satelit Leo ya. Nah satelit Leo ini untuk komunikasi yang sekarang lagi tren, satelit komunikasi apa? Yang miliknya Elon Musk. Nah, Starlink. Elon Musk itu dia menerbangkan satelit Leo, jumlahnya ribuan, Mas. Hari ini sudah hampir 5.000 seluruh dunia. Elon Musk menerbangkan Leo. Kenapa harus begitu banyak? Tadi kalau ini cukup satu, yang Leo itu harus agak banyak karena 1 jam. Yang Leo itu harus lebih banyak lagi karena lintasannya nih 9 sampai 13 menit saja lintas di kita. Termasuk nanti satelit yang kita akses hanya segitu waktunya. Nah, kan nggak mungkin satelit lewat satu. Kan Starlink itu sekarang sudah mungkin nanti langsung bisa ke HP ya. Sekarang masih pakai perangkat decoder. Tetapi dia bisa di mana saja kan? Yang tidak ada sinyal pun satelit bisa diakses. Nah, kenapa bisa begitu? Padahal satelitnya satelit rendah. Ya. Makanya satelitnya banyak. Jadi dia setiap 10 menit itu lewat, ada lagi lewat, sehingga memang pasti banyak. Kalau enggak berkontinu seperti itu, berarti nanti sinyalnya putus. Nah, gitu aja. Sekarang 24 jam saja ya. 24 jam dibagi 10 menit, berarti berapa tuh satelit yang ada di atas? Tinggal dibagi aja. Satelit Starlink itu misalnya yang lewat di Indonesia saja, kan durasinya hanya 10, katakanlah 10 menit rata-ratanya. Kan kita itu sehari semalam 24 jam. 24 jam. 24 jam teh berapa menit sih? Dibagi 10 menit minimal ada berapa tuh satelit yang lewat? Tinggal dibagi aja. Berarti satelit yang melintas Indonesia aja segitu, belum yang melintas negara-negara lain. Gitu. Karena footprintnya, ya, area cakupannya kan juga terbatas. Ya. Nah ini, nah sekarang baru nih yang amatir. Nah, satelit amatirnya banyak. Salah satunya adalah satelit Indonesia, ya, yang disebut namanya satelit 8A2 Horari, atau disebut juga IO86. Ya. Nah ini satelit Indonesia nih, satelit amatir, ya, satelit amatir Leo. Yang akan kita akses nanti, baik itu gambar maupun komunikasi adalah satelit ini, satelit kita. 8A2, 8 itu Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional ya. A2 itu kodenya. Kenapa ada orangnya? Karena ini dibikin bersama-sama orang yang bikinnya asli Indonesia ya. Nah kemudian kenapa istilahnya disebut IO86? Tadi setiap satelit amatir itu pasti ada Oscar-nya. I itu Indonesia, O-nya itu Oscar. Ya. Model tadi nih, KIO 100. Ki itu Qatar, O itu Oscar, 100 itu
kode satelitnya. Model ini kenapa 86? Ini adalah satelit amatir yang ke-86 yang diluncurkan. Makanya disebutnya satelit IO-86, Indonesia Oscar 86. Atau ini nama lain satelitnya, satelit 8A2 Orali. Ya. Nah, contoh yang lain, karena satelit amatir itu banyak, ini banyak ya, ada Filipina Oscar 101, kemudian ada Amerika Oscar 91, ada Saudi Oscar 50. Banyak sih ya kalau itu ya. Nah, kita nggak fokus ke sini lah. Kita fokus ke satelit Orali saja, 82. Nah, saya sekarang perkenalkan satelit Orali saja dulu. Satelit IO-86 itu yang kakak bayangkan besaran satelit itu seperti apa? Gede atau gimana? Jadi segede apa misalkan? Hah? Segede mobil? Jadi sebenarnya satelit itu ada macam-macam ya dari segi bentuknya. Nah, yang saya sampaikan di sini adalah kecuali bulan ya. Yang saya sampaikan di sini itu baik GEO, MEO, yang buatan itu adalah masuk kategorinya satelit mikro atau mikrosatelit. Ada mikrosatelit, ada nanosatelit. Ada mungkin satelit yang lebih besar, model ISS. Oh ya, tadi di sini ada ya. ISS ya, International Space Station. Ya. Yang kalau malam, kalau cuaca bagus itu kelihatan lampunya. Nanti saya kasih deh link ininya. Biar bisa kapan satelit ISS lintas. Bisa biar melihat minimal lampunya gitu, ada kedip-kedip. Karena satelitnya gede itu, karena apa? Ada awaknya. Namanya juga International Space Station. Ini bukan termasuk mikrosatelit ini. Kalau yang ini semuanya mikrosatelit nih. ISS bukan. Ya. Mikrosatelit itu satelitnya kecil. Bahkan ukurannya hanya ukuran apa? Segede kardus air mineral. Jadi kalau saya gambarkan seperti apa ya? Kira-kira seperti ini. Ini ada antena. 50 47 38 cm. Coba bayangkan aja 50 cm kali 47 cm kali 38 cm. Ya, lebih besar sedikit dari ini. Bentuknya, mohon maaf ya, karena nggak pakai fokus. Bentuk asli satelit 86 nih. Ya kalau ini fokus saya tayangkan, kalau nggak ada ya ini aja. Ini asli ya, asli satelit 86 itu seperti ini. Nah, ukurannya sama persis. Ini ada antena 3, di sini ada antena juga, di bawah ada kamera, ya, kamera seperti itu. Gimana dia begini ya? Kira-kira seperti itu lah. Nah, ini satelit ini sekarang umurnya sudah 9 tahun. Kemarin baru saja ulang tahun di tanggal 28 September. Kemarin waktu ulang tahun ada event juga. Ada event usia satelit. Jadi diluncurkan itu 28 September tahun 2015. 28 September 2015. Saya tahu nggak di mana diluncurkannya? Diluncurkannya di India. Ya. Jadi India sudah punya tempat peluncuran satelit, walaupun satelit mikro. Di kota Sriharikota, India 2012. Karena rata-rata satelit mikro kita itu diluncurkannya di India.
Sekarang kita kerjasama dengan India. Kita belum punya tempat peluncuran khusus. Ya. Kalau Elon Musk kan sudah punya tempat peluncuran pribadi dia. Nah kemudian kalau ini bumi, ya, ini garis khatulistiwa, ini utara, selatan, barat, timur. Nah dia orbitnya ekuatorial. Jadi di sini mengikuti garis ekuatorial. Jarang satelit mikro, satelit amatir yang lintasannya ekuatorial mengikuti garis. Karena rata-rata yang satelit ini nih, PO, HO, SO, termasuk ISS itu lintasannya utara selatan. Dan ini mengandung resiko sebenarnya, tapi kemudian berhasil karena di khatulistiwa itu banyak gangguan frekuensi, banyak gangguan, tapi ternyata di IO86 berhasil. Jadi jarang sekali yang biasa kita pakai itu hanya IO86 yang lintasannya ekuatorial. Jadi termasuk luar biasa. Kemudian ketinggiannya dari bumi itu tadi mana? Leo itu 500 sampai 1200. Ketinggiannya sekitar 650 km. Ini hampir sama dengan satelit Starlink lah. Jadi di atas itu sebenarnya sampah, banyak sampah satelit ya. Waktu kita lihat cuma memang satelitnya satelit mikro. Jadi mungkin hampir sama dengan benda-benda langit yang lainnya nggak terlalu kelihatan. Ya. Bahkan ada yang namanya satelit nano itu ukurannya hanya 10 kali 10 cm persegi. Dan sudah diluncurkan dari satelit Indonesia Surya Satelit 1 SS1 yang diluncurkan oleh mahasiswa Universitas Surya. Tapi sekarang satelitnya hilang, belum terdeteksi lagi. Pada saat peluncuran 2022 masih baru diluncurkan ke deteksi, sekarang belum terdeteksi lagi. Bayangkan 10 kali 10 cm. Diluncurkannya di Jepang tuh, kalau yang itu. Ya, sekarang hilang, belum terdeteksi. Kemudian kecepatannya sekitar 27.000 km persegi. Ya. Jadi semakin bawah itu harus semakin cepat untuk mempertahankan ketinggian. Kalau kecepatannya rendah itu nanti akan terhisap oleh gravitasi bumi sehingga lama-lama jatuh. Ini pun sudah semakin rendah sebenarnya karena sudah 9 tahun ya, sudah semakin rendah. Ini beratnya paling 70 kilograman, hanya 70 kilograman. Ya, karena di dalamnya ada 3 perangkat ya untuk komunikasi. Ya, ada PHF2, UHF1 modelnya. Kemudian yang lain ada kamera, teknologi kamera, ada perangkat-perangkat yang lain. Oke, nah kemudian karena tadi lintasannya 9 sampai 13 menit, ya, maka sehari semalam itu satelit IO86 itu melintas sekitar 14 kali. Artinya setiap 100 menit satu kali, kurang lebih itu melintas, pasti melintas. Walaupun data yang dibawanya akan berbeda-beda. Ya. Oke, itu kemudian apa yang muatan yang dibawanya di satelit ini? Ya. Salah satunya adalah muatan. Satu, ini kita bisa komunikasi dengan kode Morse ya. CW ya, atau Morse. Ada yang mahir Morse nggak? Ada yang mahir Morse ini? Kalau yang mahir Morse itu orang jarang sekali. Kemudian juga ada HPRS. Kemudian juga ada apa? Telemetri. Ada kamera. Ada FM voice repeater. Jadi kita bisa berkomunikasi melalui satelit ini adalah kode Morse. Ada HPRS itu paket ya, automatic packet reporting system, jadi paket data. Dan kita juga bisa berkomunikasi di sini.
Kemudian telemetri itu berisi data-data satelit, ya, data kesehatan satelit, voltasenya berapa, suhunya berapa, kemudian ini berapa, ini bisa diakses. Kemudian kamera, karena dia membawa kamera, jadi dia bisa memotret rupa bumi. Banyak yang sudah di ini. Kemudian ini FM voice repeater, nah ini yang akan kita gunakan hari ini. Jadi ada FM voice repeater, ada juga nanti gambar, ya. Jadi berupa komunikasi ataupun nanti berupa bisa mengirim gambar. Ya. Ini ada untuk voice repeaternya jam 8.58. Untuk FM-nya ini crossband ya, ada mungkin agak bingung ya, tapi nggak apa-apa. Ada band UHF, ada PHF. Ini UHF, PHF. Jadi crossband seperti ini. Kemudian frekuensinya untuk UHF 435.880 MHz. Untuk PHF-nya 145.880 MHz. Ini voice repeater ya, atau apa, berbicara. Kemudian ada untuk APRS. APRS ini di PHF frekuensinya 145.825 MHz. Kita nanti akan di sini. Kalau ini mah abaikan saja. Jadi frekuensi yang akan kita akses adalah di situ. Jam 9 ada 20 menit lagi. Oke, saya loncat ini dulu ya. Kita nanti akan mengakses SSTV. Jam 9, ini saya sudah, nah ini jam 9.20 itu ada SSTV, slow scan television, ya. Nah ini kita akan nanti hanya memakai ini RX ya, ini RX, ini TX. RX itu receive mendengar, TX itu transmit mengirim ya. Nah kita SSTV ini kita hanya memakai frekuensi receive saja 435.880 ya. Oke, sebelum ke sana, gadgetnya yang tadi dibuka. Sekarang silahkan lihat, mau di IG, mau di Facebook, mau di X, PR Texas. Facebook ini jadi ini. Facebook jadi ngaco karena bahasanya jadi agak susah dicari dari bahasa Thailand. Coba yang ada IG atau Facebook atau X itu Twitter ya, searching PR Texas untuk melihat jadwal satelit. Sekarang siapkan kuotanya, segera masuk ke Play Store, sedot aplikasi Robot 36. Ayo, yang bisa, yang bisa. Yang ada yang bisa. Kalau yang nggak bisa nanti akan di-share aja gambarnya supaya nanti bisa menerima masing-masing. Kalau nanti yang benar aplikasinya, teman-teman bisa langsung nanti menerima. Robot 36 hanya 4 MB, 3, sekian MB. Untuk tracker, nih trackernya sebenarnya ada dua nih. Bisa detektori SS, bisa loop Polestar. Tapi yang rekomendasi detektori SS ya. Detektori SS itu sebenarnya berbayar, tapi bisa ada gratisannya 3 hari, bisa diulang-ulang.
Ini boleh nggak semua ya, salah satu aja, karena nanti minimal ada 2 perangkat ya. Yang saya satu boleh saya pergunakan, minimal yang di kakak-kakak satu waktu 2 orang lah. Yang berkenan mendownload detektor ISS supaya nanti kita bisa men-tracking arah satelitnya. Ya, men-tracking arah satelitnya. Sekali lagi titik 3 yang dari awal pada klik titik 3, klik ekstensi, scroll ke bawah, cari yang satelit amatir, klik yang free. Kemudian ada 3 di situ, ada komen, ada klik yang paling bawah juga yang satelit amatir. Dan satelit amatir. Udah? Nah, yang gambar jelas, klik ada ini nih, ada pilihan satelitnya. Kemudian radio amatirnya di-on-kan. Kemudian satelitnya pilih. Yang satelit radio amatirnya di-on-kan. Ada yang mudah, klik yang gambar jelas, ada gambarnya ada, yaitu. Kemudian cari satelitnya, yang bawah panah saja dulu. Cari yang di bawah panah. Cari yang di bawah panah dulu. Ini peralatan AMSAT ya. Di sini ada perangkat, ada hasil juga. Ya ada 2 perangkat, ada TKTX. Kalau udah diberi beres, udah dicentang, balik lagi refresh. Kemudian saya akan pakai antena darurat. Ada muncul nih. Antenanya 1. Ini adalah antena buatan dari meteran bukan. Dari refresh ya. Bang lagi mah pada muncul. Tuh dia. Tuh dia. Aduh, ini nanti langsung dari refresh ini klik yo 86. So, yang lain yang udah bisa kalau dikasih tahu yang lain. Yo Udah saya pasang ini. ini nanti yang berapa? Yang tadi yo 86-nya udah itu. Ini kamar. Nah, oleh sini kalau ini kan. Oke. Coba tinggal sisa berapa menit lagi di satunya? 6 menit lagi. Ayo, blok lagi. Oke, sekarang kita persiapan ke belakang. Jauh. Bawa tas tuh. Jauh. Oke, prinsip SSTP ya. Ini sudah lagi. Warga Sukabumi. Lanjut. Oke. Ini yang kedua sedang prinsip SSTP. Mereka yang langsung pegang sendiri. Dan ini yang ketiga. Ini. Oke. Itu jangan menghalangi arah antenanya. Biar bagus. Yang ini pakai antena emergensi ya, antena darurat, itu bagus juga. Oke. Yang ini pakai antena meteran. Ini pakai antena meteran, antenanya jangan dihalang-halangi. Ini pakai antena meteran, dan ini pakai antena yang mahalan dikit ini. Pakai antena, ini antena yang mahalan dikit, ternyata receive-nya sampai dengan yang pakai antena darurat. Itu hebatnya.
di arah satelit ya. Nah, karena tadi arah satelit di 86 itu ekuatorial dan munculnya dari barat ke timur, ya. Ini barat, ya. Barat, ini timur, ya. Nah, tadi kan frekuensi kerjanya di sini ya. Nah, karena di UHF itu pernah dengar efek Doppler di fisika, di SMP, di SMA udah ada tuh selintas. Efek Doppler itu ini nih gambarannya. Kalau kita lagi diam di jalan, dengar suara sirine ambulan ketika datang dari sana, suaranya gimana? Dari jauh seperti apa, ketika mendekat tempat kita gimana, menjauh lagi dari kita, beda nggak? Nah, itulah kira-kira efek Doppler. Nah, ini efek Doppler ini berlaku di frekuensi UHF. Ini nih, yang ini UHF. Kenapa? Karena panjang gelombangnya sedikit. UHF itu panjang gelombangnya sempit. Kalau PHF panjang gelombangnya panjang, sehingga ada kemungkinan ada perlambatan kecepatan rambat gelombang. Nah, sehingga tadi kenapa yang ini sama yang pegang ini tadi, ya, saya kan rubah-rubah frekuensinya ya. Tadi kalau yang pegang satu lagi nggak tahu tuh, yang pegang yang ada yang ini yang tadi yang satu ini. Ini nggak dipakai tadi, ada yang itu ini saya mau dirakit. Tadi yang Kak Indra yang dipakai. Nah itu kan tadi tidak langsung kita pasang di sini ketika satelitnya datang. 3 di 435 880, tapi kita tambah 10 kHz. Jadi 435 890 ketika datang. Ini kan satelit bergerak sini nih. Sini ke timur terus sampai muncul di horizon, hilang lagi di horizon. Ini lah seperti kita ada di sini. Nah ini kalau satelit baru datang istilahnya AOS, Acquisition of Satellite atau Ascending of Satellite, satelit datang. Ini pas di atas disebutnya TCA, Time Closer Approach. Jadi kedudukan satelit paling dekat dengan kita yang di atas. Kemudian di sini loss of satelit atau loss of signal. Jadi kita satelit sudah hilang. Nah jadi gitu. Jadi khusus untuk di UHF itu harus ada penambahan dan pengurangan frekuensi setiap 3 kHz. Lewat 3580, net kira-kira ada di sini, dikurangi lagi 885. Nah di sini baru pakai frekuensi utama 3580, karena itu ada tempat di atas kita atau bisa di paling dekat dengan kita. Ketika mulai ke timur dikurangi lagi 875 dan terakhir 870. Jadi frekuensinya berubah. Kalau nggak begitu, kita nggak akan bisa menerima nanti. Atau tadi suaranya jelek, suaranya gemerisiknya jelek, ya. Oke, ini ya penjelasan efek Doppler. Nanti pun ketika posisi emitter sama seperti itu, jadi kita tetap mengikuti arah satelit sambil kita mengurangi frekuensi di receiver. Nah kemudian tadi kita menggunakan 3 buah antena kan, ya. Ada yang pakai antena ini antena gayanya lah, nggak usah mahalan. Kemudian ini pakai antena ini juga, ini antena bikinan saya, pakai meteran, ininya pakai panalon, ininya pakai klem juga panalon. Ini murah meriah, ini bawah 100.000 udah. 1 meteran bisa dipakai 2-3 antena, 1 batang paralon bisa dipakai sampai 5 antena. Kalau kita rame-rame. Kemudian yang satu tadi pakai ini. Satu lagi pakai antena emergency seperti ini ya. Hasilnya tadi sama ya, hampir sama ya. Pakai ini juga kencangnya sama dengan pakai itu. Berarti kalau menerima itu bisa pakai apa saja. Asal lagi antena juga ini ada hitungannya ya. Jadi ini juga ada banyak hitungannya. Cuman ini lebih mudah ini.
Ini pakai kabel listrik, ini pakai konektor CCTV. Ini lebih murah nih. Ini paling 10.000. Dan nyampe 10 sama. Ini 5.000-an, ini kabelnya cuma 15 cm, 15 cm, 30 cm. Dan nyampe 10.000. Jadi itu ya. Jadi satelit itu bisa untuk dipakai kedaruratan. Kalau ada bencana, kita nggak mesti bawa antena yang seperti itu. Kalau ini kan namanya antena Yagi atau antena pengarah. Antena pengarah itu supaya kita lebih fokus mengarahkan ke satelit. Jadi sinyalnya lebih kuat. Nah, kalau seperti ini kita juga harus pintar-pintar. Kita harus muter-muter juga, muter-muter. Ini juga sama. Kalau kita mengarahkan ke satelit, ya. Nah, kita ini nggak statis seperti ini. Ini harus diputar-putar juga. Kalau sinyalnya jelek, kita putar-putar seperti ini. Karena apa? Satelit itu tidak statis. Satelit itu di atas itu berguling-guling. Jadi antenanya bisa di atas, bisa di bawah, bisa di pinggir. Makanya apa amatir satelit itu olahraganya banyak. Pertama ini sambil muter-muter, kedua sambil melihat tracking, ketiga sambil mindahin frekuensi, yang keempat sambil pegang untuk berbicara. Kalau kita berbicara ya, kecuali kalau tadi gambar kita sambil muter terus sambil. Ini sebenarnya seru. Ya. Saya kira itu saja dari kita ya untuk pengenalan satelit amatir dan komunikasi satelit. Mudah-mudahan minimal ini bagi kakak menjadi informasi yang berguna. Dan kakak-kakak kalau misalkan punya HP global band PHF DHF atau siapa saja itu bisa nge-track nanti ya. Kalau SSTP itu yang model gambar tadi itu bisa siapa saja. Tapi kalau mengirim itu harus anggota orari ya. Kita nggak bisa mengirim. Kalau SSTP itu bisa menggunakan nama pribadi. Kapan saja kita, kakak sudah berikan yang tadi ya detektor EXS untuk menerima gambarnya yang itu, yang tadi nomor 36. Ya, yang lain-lainnya nanti silakan. Bagi yang tertarik nanti bergabung ke orari silakan. Yang sebagai wah saya ingin diamatir satelit boleh. Karena ini cukup menantang ya, satelit ini cukup menantang. Karena banyak simpan-simpannya, susah ngejar-ngejar waktu, kita ada seninya dan sebagainya. Oke, ada pertanyaan untuk saya tutup? Cukup? Oke, baik, terima kasih ya. Sambil istirahat, sambil nanti kita nunggu jam 11. Saya tutup, saya nyatakan selesai. Terima kasih. Assalamualaikum.